Salam jumpa lagi di Sugen Free Channel. Musim kemarau basah di tahun 2022 yang melanda wilayah Indonesia tampaknya tidak melulu berdampak negatif terhadap penghidupan petani. Sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprediksi kemarau akan mundur hingga Juli, berbanding lurus dengan masa 8 tahunan terjadinya musim kemarau basah. Petani harus benar-benar menyiasatinya dengan menanam tanaman yang adaptif terhadap iklim dan cuaca. Apalagi dihadapkan dengan perubahan iklim secara global. Ada beberapa komoditas tanaman pangan yang cocok kita tanam agar kita para petani mendapatkan keuntungan dan hasil yang maksimal, sekaligus mendukung himbauan pemerintah untuk mengembangkan tanaman pangan untuk mengantisipasi krisis pangan. Di wilayah kami di wilayah Lamongan Selatan, khususnya Mantuk dan sekitarnya yang sebagian besar lahan pertanian tak ada hujan rata-rata pada musim kemarau, rekan petani beralih ke tanaman kangkung darat untuk diambil bijinya. Namun ada baiknya kita mencoba kembali ke tanaman palawija yang juga cukup mempunyai prospek. Berikut ini beberapa tanaman yang bias kita tanam pada kondisi seperti ini, baik di lahan sawah maupun lahan kering, di antaranya. 1. Kedelai. Tanaman kedelai bisa menjadi alternatif petani untuk menanami lahannya pada musim kemarau seperti saat ini. Kemarau basah membuka peluang bagi petani untuk menanam kedelai dengan benih unggul dan umur yang lebih panjang tanpa khawatir gagal panen karena kurangnya pasokan air. Hanya saja perlu pembuatan saluran air atau parit agar tanaman tidak tergenang, tanaman tumbuh sempurna dan hasil panen yang maksimal sehingga memberi keuntungan bagi petani. Di samping itu, akar kedelai sisa panen bisa mengembalikan unsur hara tanah sehingga kesuburan tanah dikembalikan secara alami. 2. Kacang hijau. Potensi kacang hijau sampai ini saat peluang pasarnya cukup besar. Varietas kacang hijau yang ditanam saat ini adalah varietas unggul Vima 1 hingga 5. Kelebihan kacang hijau varietas Vima tersebut yakni berumur pendek di bawah 56 hari dan bisa panen serempak, sehingga petani bisa menghemat biaya panen. Jika 85% masak dan panen serempak, hal ini bisa menjadi daya ungkit komoditas tersebut. Kemarau basah membuka peluang bagi petani untuk menanam kacang hijau dengan syarat untuk lahan sawah agar hasilnya maksimal harus diberi paritan karena tanaman kacang hijau tidak suka tanah yang basah. Di samping itu, akar kacang hijau sisa panen juga bisa mengembalikan unsur hara tanah sehingga kesuburan tanah dikembalikan secara alami. 3. Jagung. Pemanfaatan lahan sawah tada hujan dengan budidaya jagung bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan tidak hanya tergantung pada padi. Dengan penerapan pola tanaman padi sawah yang diikuti, jagung diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Sekarang musimnya kemarau basah, cuacanya sangat mendukung pola tanam jagung. Teknik bertanam jagung di kemarau basah tidak jauh berbeda dengan anam di musim hujan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Drainase lahan. Hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan pada saat menanam jagung di musim kemarau basah seperti ini. Pastikan tanaman tidak tergenang pada saat terjadi limpasan air hujan yang tinggi dengan cara membuat paritan dan saluran pembuangan. 2. Pemilihan varietas sangat penting untuk menggunakan varietas yang tahan bulai dan tahan penyakit daun. Sebagai catatan, benih yang mahal belum tentu tahan bulai. 3. Penggunaan pupuk berimbang antara pupuk organik, urea dan NPK, atau sesuai rekomendasi setempat. 4. Pengendalian OPT dan pengendalian rumput agar tanaman tumbuh maksimal dan mendapatkan keuntungan bagi petani. Itulah 3 dari jenis tanaman yang cocok kita tanam di musim kemarau basah dan anomali cuaca yang terjadi saat ini, khususnya di daerah tada hujan seperti di wilayah kami. Untuk detail dan cara penanaman pemeliharaan sampai panen akan kita review satu persatu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, tekan lonceng dan share demi kemajuan kita petani.